Citra lembaga peradilan Indonesia belum memenuhi harkatnya sebagai lembaga yang berwibawa dan disegani di tanah air. Ini bukan tanpa alasan. Tak sedikit hakim kedapatan berpraktik menyimpang, mulai dari transaksi perkara, jual beli putusan, hingga tindakan asusila. Bapak Artidjo Alkostar, mantan hakim agung yang harum namanya. Dia dikenal tegar, tegas, dan tanpa ampun tiap kali memeriksa kasus korupsi. Ia dikenal karena selalu melipat gandakan hukuman koruptor yang mengajukan kasasi. Tidak mudah menjadi seorang Bapak Artidjo di negara yang penuh akan konspirasi ini. Sosok Bapak Artidjo Alkostar menginspirasi kami sebagai calon ASN. Maka dari itu, kami mengusung profil beliau sebagai role model nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Bapak Artidjo Alkostar merupakan tokoh inspiratif dalam melayani masyarakat. Beliau meyakini bahwa setiap keputusan yang dibuat berdasar pada peri kemanusiaan kepada rakyat. Jadi hakim itu harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang berhubungan dengan perbuatannya dia. Hak asasi itu dalam hal ini korupsi itu adalah victim, korban daripada korupsi itulah negara. Negara adalah rakyat. Justru saya harus lebih banyak memberikan perhatian pada peri kemanusiaan kepada rakyat, bukan kepada koruptor. Akuntabel tercermin dari seorang Bapak Artidjo Alkostar, hakim agung yang pantang untuk disuap, sehingga keputusan yang beliau buat dapat dipertanggungjawabkan, tidak mengandung benturan kepentingan dan memiliki kepastian hukum. Ikhlas itu artinya berdimensi tidak takut diacak, tidak mempan oleh godaan. Jadi fokus saja pada pekerjaan. Dan kalau kita mendapatkan uang sogok-sogokan seperti itu, saya yakin dalam diri saya itu tidak akan berkah. Bapak Artidjo Alkostar adalah sosok yang sangat berkompetensi. Lulusan sarjana hukum Universitas Indonesia ini telah berhasil menyelesaikan 19.700 perkara dan berhasil menyidangkan 840 koruptor selama menjabat sebagai hakim agung. Sosok Artidjo Alkostar yang fenomenal layak menjadi contoh figur hakim berani dan tak pandang bulu. Sebagai hakim agung berwatak lurus dan jauh dari kesan glamor, Artidjo telah memberi warna tersendiri pada ranah hukum di tanah air. Bapak Artidjo Alkostar memiliki nilai harmonis karena beliau dapat membangun lingkungan kerja yang kondusif dan juga dapat menghargai adanya perbedaan. Beliau berpendapat bahwa perbedaan itu diciptakan untuk saling menyempurnakan. Itu dibawa ketika dia menjadi hakim agung, tidak ada kompromi bagi dia. Saling memahami bahwa perbedaan itu kan untuk saling menyempurnakan. Sikap loyal yang dapat kita teladani dari Bapak Artidjo Alkostar adalah dengan tegas menolak gratifikasi. Loyal kepada institusi, kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dulu Pak, waktu saya masuk tahun 2000, memang ada pengusaha masuk ke ruang saya, bilangnya, Pak, ini yang lain sudah. Ya, saya terkejut sekali. Ini apa-apaan saudara ini? Saudara ini menghina saya, sudah keluar, saya bentak. Adaptif, cepat menyesuaikan diri dan bertindak proaktif. Bapak Artidjo Alkostar diketahui pernah melakukan dissenting opinion terhadap kasus yang dia tangani, hingga berani mengambil keputusan di suatu kondisi yang belum memiliki peraturan secara resmi. Adalah tentang Bank Bali, Joko Chandra. Ya. Waktu itu saya melakukan dissenting opinion pertama. Jadi belum ada undang-undangnya, belum ada petunjuknya, langsung saya melakukan dissenting opinion. Sejatinya negeri ini milik kita bersama, terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Adalah sikap yang bisa kita teladani dari Artidjo Alkostar.
KPK ya? Yakin Dewan Pengawas bisa bekerja sama dengan KPK? Oh iya harus itu, publik, kepentingan publik kan. Itu syarat itu. Syarat. Warisan terpenting Bapak Artidjo adalah keberanian dan keyakinan bahwa menjadi orang berintegritas itu penting. Meskipun raganya telah tiada, namun akan selalu menjadi teladan yang tak pernah padam. Kejujuran itu adalah tidak bisa diajarkan, tapi harus dihidupkan. Kejujuran itu tidak ada sekolahnya, kan?